Seorang ibu di Bandung menulis surat untuk Ki Candy. Dia bercerita bagaimana sebuah buku yang luar biasa mampu mempengaruhi anaknya, seorang pecandu narkoba, untuk bangkit dan kemudian sembuh. Bagaimana buku itu dan apa isi buku itu? Tapi kita simak dulu cerita tentang surat dari sang ibu. Ini dia cuplikannya. Pak Andi F. Noya yang saya hormati, perkenalkan dulu, saya adalah seorang ibu di Bandung. Nama saya Windarti, usia 45 tahun. Nama suami saya Kosasi. Saya ibu dari 2 orang putra yang masing-masing sudah hampir lulus kuliah. Namun yang tertua Niko sangat bandel dan urakan. Saya dan suami selalu kehabisan akal untuk membinanya. Sekarang Niko terancam drop out. Suatu ketika beberapa waktu yang lalu, sore-sore saya mendengar isak tangis dari kamar Niko. Saya terkejut lalu mengintip. Susah saya mempercayai penglihatan saya. Niko yang kasar dan keras kepala menangis karena membaca sebuah buku. Hari-hari berikutnya, Niko sangat tekun menghabiskan membaca buku itu. Dan beberapa kali kudengar isakan dari kamar Niko. Selanjutnya keajaiban terjadi pada Niko, putra tertua saya itu. Ia membaca buku itu berkali-kali dan ia kembali menekuni skripsinya yang telah ia tinggalkan hampir setahun. Niko mendadak menjadi anak baik gara-gara sebuah novel. Saya sempat tergetar waktu Niko bilang kali ini ia bertekad menuntaskan rehab ketergantungan obatnya. Rehab ini berkali-kali gagal sampai keluarga kami putus asa. Apakah sampai sekuat itu pengaruh sebuah buku? Saya tak sanggup berkata apa-apa. Saya tidak mencuci, tidak memasak. Sehari-hari saya hanya menangis. Niko bilang ia merasa malu pada perjuangan ibu guru di buku itu dan malu pada tokoh lintang, anak miskin yang pintar dan terpaksa berhenti sekolah karena kekurangan biaya. Niko menjadi anak baik karena sebuah novel. Novel itu adalah Laskar Pelangi. Salam kami sekeluarga, Kosasi dari Bandung. Ya, itu tadi isi surat dari Ibu Windarti di Bandung. Di sini sudah ada Siska dan Feby, 2 pembaca buku Laskar Pelangi yang juga mengaku terinspirasi atau tergugah oleh buku tersebut. Nah, kalau Siska mengaku bahwa sesudah membaca Laskar Pelangi ini kemudian ada perubahan dalam sikap, dalam hidup. Apa sih yang terjadi waktu itu? Jadi kan itu menceritakan perjuangan 10 anak itu ya, Laskar Pelangi, yang sekolah itu demikian susah gitu. Jadi membuat saya ingat, saya mungkin selama ini sering mengasihani diri gitu ya. Jadi aduh apa-apa kok susah gitu kan. Terus tiba-tiba melihat bahwa banyak sekali orang yang untuk sekolah aja sampai naik sepeda 40 km melewati tantangannya sedemikian rupa. Kemudian guru yang ngajarnya hanya dibayar beras 15 kilo itu pun nggak selalu tiap bulan datang. Masih banyak orang yang memiliki demikian banyak kesulitan tapi mereka tetap punya semangat juang yang tinggi gitu. Jadi alangkah piciknya kalau misalnya saya cuman nyari kerjaan nggak dapat terus jadi putus harapan gitu ya. Banyak sekali yang dialami orang yang jauh lebih berat dari kita. Iya, gitu. berarti Anda sedang bercerita tentang salah satu tokoh di situ namanya Lintang ya, yang bersepeda 40 km pulang pergi, berarti 80 km setiap hari dengan sepeda butut yang rantainya suka putus. Iya, betul. Dan untuk mencapai sekolah, Lintang ini harus menyeberang sungai yang ada buayanya. Jadi banyak betul tantangannya, nggak ada artinya dibandingkan keluhan Siska waktu itu. Dari situ Siska menyadari ya, banyak orang yang lebih susah. Iya, betul. Tapi tetap bersemangat. Kalau Feby,
Nah, Feby ini juga terinspirasi oleh buku Laskar Pelangi ini ya. Apa yang mengilhami Feby di sini? Saya berpikir ke pendidikannya gitu loh. Apa yang Feby Mungkin lakukan? saya nggak bisa berbuat besar dulu gitu, harus jadi guru atau gimana gitu. Saya cuma ingin membagi, karena saya suka baca, saya ingin berbagi dengan yang lain, dengan anak-anak yang lain. Mungkin saya bercita-cita ingin mempunyai perpustakaan. Ya mungkin waktu itu sempat ada kegiatan kita ngumpulin buku-buku, terus kita kasih ke sekolah-sekolah kecil lah di pinggiran kota Bogor gitu. Mungkin dari yang kecil dulu saya ingin membagikan semangat untuk berjuang gitu. Apa namanya, mimpi-mimpi seperti bukunya Andrea Hirata. Nah, ngomong kalau Siska nemu buku ini di mana? Dipinjemin sama teman sekamar. Jadi karena dia tahu saya suka baca, terus malam-malam dia udah bingung gitu mau ngapain ya, terus katanya, "Sis, udah baca aja tuh, ada buku." Dipinjemin, dia juga dipinjemin juga. Kayaknya sih bagus. Terus udah saya baca, tengah malam gitu dia bangun mau ke kamar mandi, "Lu kenapa?" Udah nangis, udah apa nggak jelas gitu. Jadi baca buku ini iya, nangis? nggak berhenti sampai selesai gitu. Kalau Feby? Kalau saya dari Bagaimana cerita bisa baca buku ini? sebuah milis cinta buku. Jadi dalam beberapa minggu itu diulas terus Laskar Pelangi, kehebatannya ininya, cerita Andrea Hirata. Jadi saya tertarik di buku apa sih gitu. Sebenarnya awalnya agak-agak gimana gitu dengan buku ini, kok heboh banget, jangan-jangan gimana gitu. Ternyata pas dibaca nggak bisa berhenti. Ikutan nangis juga sih. Buku ini merugikan banyak orang nih. Udah bayar mahal nangis pula kan? Tapi banyak ketawanya juga. Banyak Banyak ketawa. Banyak adegan lucu di sini Iya, dan juga adegan yang menyentuh hati ya. Iya. Baik Siska, Feby, terima kasih udah mau datang di acara KKND untuk berbagi pengalaman mengenai buku Laskar Pelangi ya. Dan siapakah sebenarnya penulis buku Laskar Pelangi ini? Pastikan Anda masih bersama saya di KKND. Manusia hidupnya tidak diselamatkan oleh pendidikan.